Di sini, di lapangan SMK Ngesti Widi Husada, biasanya kegiatan-kegiatan diselenggarakan. Ada juga parkirannya, tempat buat santai dan istirahat pun disediakan di gazebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casmi. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG Daljab tahun 2021, angkatan keempat di Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning yang dilakukan secara luring di SMK Ngesti Widi Husada Kendal, guna untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab tahun 2021, angkatan keempat di Universitas Muhammadiyah Jember, yang dilakukan pada hari ini, hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Berikut adalah video saya. Apakah semuanya sudah masuk? Sudah. Kalau semuanya sudah masuk, Ibu mulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih ketemu dalam pembelajaran KBTK. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Tania untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Tania yang sudah memimpin doa hari ini. Ibu ingatkan sekali lagi ya untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan ingat untuk posisi duduknya yang tegak ya. Jadi jarak mata dengan buku sama posisi duduk kita supaya lebih baik seperti itu ya. Sekarang Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Belinda, Dimah Andi, Karina, Lovita, Lutfi, Melisa, Tania, Windy. Oke, semuanya hari ini hadir ya. Jangan lupa untuk presensi secara online-nya tetap diisi melalui link yang Ibu kirim di WA group. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan pretest ya terkait dengan pembelajaran kita minggu lalu. Masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, Mbak Belinda. Minggu kemarin kita belajar tentang gangguan tekanan darah. Gangguan tekanan darah ya. Masih adakah yang ingat atau mau menjawab pertanyaan? Gangguan tekanan darah apa sih yang biasa terjadi pada pasien? Mbak Lovita. Gangguan tekanan darah, hipertensi dan hipotensi. Oh, bagus ya, hipotensi dan hipertensi. Terus berapa sih nilai normal tekanan darah? Oke, Mbak Karina. 120/80 mmHg. 120/80 mmHg. Bagus sekali ya jawabannya. Jadi
Betul sekali, minggu kemarin kita belajar tentang gangguan tekanan darah ya. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang berpengaruh tentang gangguan tekanan darah dan prosedur melakukan tekanan darah. Seperti itu ya. Sebelumnya Ibu akan abstraksi terlebih dahulu. Faktor apa sih yang berpengaruh terhadap tekanan darah? Ada yang menjawab? Oke, Mbak Dimak ya. Usia, jenis kelamin, dan emosi. Oke, usia, jenis kelamin, dan emosi. Bagus ya. Jadi jawabannya bagus sekali. Untuk apa sih kita belajar tentang tekanan darah? Seperti itu ya. Jadi tekanan darah adalah salah satu kompetensi dasar yang wajib kita miliki ya. Nanti ketika kalian praktek di rumah sakit ataupun di puskesmas, jadi dituntut untuk memiliki kompetensi dasar tentang pengukuran tekanan darah ya. Dengan kasus sekarang ini ya, pasien COVID-19 ini kan banyak sekali yang mengalami kasus-kasus hipertensi ya. Jadi di mana hipertensi ini adalah komorbid ya, atau penyakit bawaan yang berbahaya bagi pasien COVID-19. Itu alasannya sih kenapa kita harus mendalami tentang pengukuran tekanan darah. Masih semangat ya untuk belajar hari ini? Masih. Untuk menambah semangat kita hari ini, kita akan yel seperti biasa ya. SMK Bisa. SMK Luar biasa. SMK Bisa luar biasa. Tangan dulu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang model pembelajaran kita hari ini ya. Model pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini adalah model pembelajaran problem based learning ya, di mana langkah-langkahnya yang pertama adalah orientasi masalah, yang kedua ada pengorganisasian kegiatan pembelajaran, yang ketiga ada penyelidikan mandiri dan kelompok, yang keempat ada pengembangan dan penyajian hasil karya, dan yang kelima ada analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai adalah yang pertama menyimpulkan faktor yang mempengaruhi pada tekanan darah, yang kedua adalah mempraktekkan tindakan mengukur tekanan darah sesuai dengan SOP ya. Untuk teknik penilaiannya yang akan kita gunakan hari ini, yang pertama adalah penilaian kognitif, ini adalah pretest dan post-test. Untuk yang kedua adalah afektif, ini adalah penilaian sikap waktu praktikum. Yang ketiga ada penilaian psikomotor, ini dilakukan di saat nanti melakukan praktikum. Selanjutnya untuk kontrak waktunya pembelajaran kita hari ini ada 4 jam pelajarannya yang akan kita gunakan untuk presentasi dan nanti praktikum. Seperti itu ya. Adakah yang mau ditanyakan terkait dengan model pembelajaran? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan berarti silahkan membentuk kelompok sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu ya, menjadi 3 kelompok. Yuk silahkan membagi kelompoknya masing-masing. Sekarang silahkan lihat di layar, Ibu akan menampilkan video ya. Secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi. 2/3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus meningkat tajam. Diprediksi pada tahun 2025, sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 1,5 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara. Hipertensi disebut the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Penderita umumnya tidak tahu kalau mengidap hipertensi. Hanya 1/3 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan ironinya hanya 0,7% yang minum obat secara rutin. Ada 2 faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih, atau kegemukan. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, adakah pertanyaan yang mau ditanyakan terkait itu? Silakan. Oh, Mbak Belinda, silakan. Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap tekanan darah? Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap tekanan darah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Tania. Bagaimana langkah-langkah melakukan SOP? Bagaimana langkah-langkah melakukan tekanan darah sesuai dengan SOP? Oke, jadi betul sekali hari ini kita akan membahas 2 masalah itu ya, memecahkan masalah itu. Yang pertama adalah faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap tekanan darah, dan yang kedua adalah langkah-langkah melakukan tekanan darah sesuai dengan SOP. Di masing-masing kelompok silahkan mengerjakan LKPD yang kemarin Ibu bagikan melalui Google Classroom. Ya, sudahkah di print? Sudah ya. Oke, silahkan dari masing-masing kelompok melakukan literasi nanti ya, mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Di sana ada aturan ya, tata cara melakukan atau mengerjakan LKPD, silahkan dicermati. Setiap anggota kelompok wajib mengikuti atau wajib aktif dalam mencari informasi terkait dengan kasus ya. Oke, silahkan sekarang berdiskusi. Dari kelompok 1, 2, dan 3, adakah yang mengalami kesulitan? Oh ya, sebentar. Mengalami kesulitan apa? Boleh ambil materi dari jurnal atau artikel tidak? Oh, boleh ambil dari jurnal atau artikel ya. Jadi boleh ya, jadi materi bisa menggunakan dari artikel ataupun jurnal. Yang penting tidak menggunakan blog ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, kalau diskusinya sudah selesai berarti sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi ya. Silahkan nanti untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok 2 dan 3 memberikan tanggapan ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Wijayati. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi terhadap tekanan darah. Faktor yang mempengaruhi terhadap tekanan darah dibedakan menjadi 4. 1. Faktor usia. Karena tekanan darah meningkat pada usia lanjut. Kemudian yang kedua adalah faktor makanan. Karena faktor makanan yang kurang tepat dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang ketiga, faktor aktivitas. Karena aktivitas dapat meningkatkan tekanan darah pada seseorang. Kemudian yang terakhir adalah faktor psikologis. Karena stres berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Dari presentasi saya yang tadi, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 2 dan 3, adakah yang mau menanyakan atau menanggapi terkait dengan apa yang dipresentasikan kelompok 1? Silakan. Siapa? Oke, Wali. Perkenalkan, nama saya Mimi Mawati. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk menanggapi bagaimana usia dapat mengaruhi faktor tekanan darah. Dari kelompok 2 tadi menanggapi ya. Silahkan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaannya kelompok 2. Silahkan. Siapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tekanan darah dapat mempengaruhi usia karena semakin bertambahnya usia seseorang, semakin menurun juga fungsi organ tubuh, begitu juga dengan jantungnya. Bagaimana dari kelompok 2? Adakah yang mau menanggapi lagi atau kelompok lain? Tidak ada. Jelas ya yang dijelaskan kelompok 1. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Oke, bagus sekali tadi yang sudah dipresentasikan ya dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan materi terkait
terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah ya. Jadi ada beberapa faktor memang yang mempengaruhi, tadi sudah dijelaskan dari kelompok 1 ya. Yang pertama adalah faktor usia ya. Jadi di sini usia mempengaruhi dengan tekanan darah. Yang kedua ada faktor jenis kelamin. Jadi jenis kelamin yang sangat mempengaruhi atau lebih berpengaruh adalah jenis kelamin laki-laki ya. Untuk yang ketiga ada faktor psikologis atau faktor stres ya, di mana seseorang kalau mengalami stres yang berlebihan dia juga akan mempengaruhi tekanan darah ya. Yang selanjutnya adalah faktor nutrisi ya. Jadi apa yang kita asuh atau apa yang kita makan ini juga berpengaruh terhadap tekanan darah, seperti itu ya. Itu adalah sedikit penguatan materi yang Ibu berikan, menguatkan tadi apa yang sudah disampaikan kelompok 1. Nah, selanjutnya Ibu akan mendemonstrasikan ya pengukuran tekanan darah sesuai dengan SOP. Jadi setelah ini kita ke laboratorium, silahkan untuk membawa jas lab ya. Silahkan kita ketemu di laboratorium. Baik, sekarang Ibu akan mendemonstrasikan pengukuran tekanan darah sesuai dengan SOP ya. Tahap yang pertama seperti biasa tahap prainteraksi ya, di mana kita menyiapkan alat-alatnya adalah stetoskop, ada tensimeter, bengkok dan sarung tangan ya. Jangan lupa untuk cuci tangan 6 langkah ya. Setelah itu mendekatkan alat terdekat pasien. Selanjutnya adalah tahap orientasi. Selamat pagi Ibu, benar ini dengan Ibu Dima. Ibu, perkenalkan, saya adalah Ami, saya asisten perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk mengukur tekanan darah Ibu, ya, supaya mengetahui apakah tekanan darah Ibu normal atau tidak. Prosedurnya Ibu cukup tiduran saja dan mengikuti instruksi dari saya, waktunya kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia, saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Menutup privasi pasien, setelah itu memakai APD, memakai sarung tangan ya. Setelah itu posisikan pasien ya, dekatkan alat ke dekat pasien. Nah, posisikan tangan pasien atau bebaskan lengan pasien ini dari baju ya. Setelah itu pasangkan manset. Permisi ya Bu, saya akan memasangkan manset. Pemasangan manset ini 2 jari di atas media cubiti ya, jadi 2 jari baru ini dipasangkan. Setelah itu raba arteri brachialis ya posisinya. Kalau sudah teraba dengan bagus, baru dipasangkan stetoskop. Pasangkan diafragma ini di arteri yang tadi sudah teraba ya. Setelah itu jangan lupa untuk kunci skrupnya ya. Terus kita tekan, kita pompa sampai arteri brachialis tadi tidak terdengar, kurang lebih di angka 200 gitu ya. Setelah itu buka skrupnya perlahan. Nanti akan terdengar suara ceduk pertama sampai yang terakhir ya, itu adalah sistol dan diastol. Untuk memvalidasi kita ulangi sekali lagi ya. Jadi dikunci skrupnya, setelah itu dipompa. Setelah selesai kembalikan alat. Rapikan pasien. Ibu, saya sudah selesai mengukur tekanan darah Ibu. Tadi tekanan darah Ibu 120/80. Jadi tekanan darah Ibu normal. Apakah ada mau ditanyakan Ibu? Oke, terima kasih ya Ibu atas kerjasamanya. Nanti saya akan datang lagi ke sini jam 12 untuk melakukan tindakan keperawatan yang lain Ibu. Terima kasih, selamat beristirahat. Wassalamualaikum. Setelah itu mengembalikan alat, ya, merapikan alat. Melepas sarung tangan.
itu adalah prosedur melakukan tindakan tekanan darah. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengukuran tekanan darah? Kalau tidak ada, sekarang silakan untuk melakukan praktikum. Menyiapkan alat tensi, stetoskop, bengkok, dan sarung tangan. Mencuci tangan. Mendekatkan alat ke pasien. Selamat pagi Ibu, benar ini dengan Ibu Bima? Perkenalkan, saya Belinda, asisten perawat yang bertugas di ruangan ini pada pagi hari ini. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk mengukur tekanan darah Ibu supaya mengetahui tekanan darah Ibu normal atau tidak. Prosedurnya, Ibu cukup tiduran dan mengikuti instruksi dari saya. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya akan menyiapkan alatnya. Ibu, saya sudah selesai melakukan pengukuran tekanan darah pada Ibu. Hasilnya 120/80 mmHg. Tekanan darah Ibu normal ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi. Saya akan datang lagi ke sini jam 12 siang untuk melakukan terapi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Perhatikan alat. Melepas APD. Mencuci tangan.
Mbak Tania, silakan Mbak Tania. Pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang faktor yang berpengaruh terhadap tekanan darah dan praktikum mengukur tekanan darah sesuai SOP. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih ya Mbak Tania yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk LKPD dikumpulkan ya, baik secara kelompok maupun secara mandiri. Nah, selanjutnya kita akan melakukan post test ya. Jadi silahkan HP-nya dikeluarkan. Untuk soal post test, Ibu sudah mengirimkan di WA group ya. Linknya silahkan dibuka. Yuk silahkan kerjakan post testnya. Untuk post testnya dikerjakan selama 10 menit ya. Sudah selesai mengerjakan post testnya? Sudah. Kalau sudah, Ibu cek terlebih dahulu ya. Ibu akan memberikan penguatan sedikit tentang praktikum yang sudah kita lakukan tadi sama soal proses yang sudah dikerjakan tadi ya. Jadi tadi waktu melakukan praktikum, tadi di kelompok 2 ada yang tekanan darahnya itu hipotensi ya. Jadi 100 per berapa tadi? 100 per 70 gitu ya. Jadi Ibu akan menjelaskan kenapa sih seseorang bisa mengalami hipotensi. Jadi hipotensi ini bisa terjadi dipengaruhi oleh faktor yang salah satunya adalah kurang istirahat ya. Jadi atau nutrisi yang tadi kurang adekuat seperti itu. Jadi itu salah satu pengaruh. Terus untuk yang faktor hipertensi yang seperti di kasus tadi ya, di soal ada faktor yang mempengaruhi hipertensi, itu dipengaruhi oleh apa? Tadi di sana dikatakan adalah dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin ya. Jadi itu adalah penguatan tadi terkait dengan post test dan praktikum yang sudah kita lakukan hari ini. Ya, selanjutnya kita akan melakukan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Yuk, siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Oh, Mbak Melisa ya. Oke, silakan Mbak Melisa. Diskusi dan praktikum hari ini berjalan dengan baik. Oke. Diskusi dan praktikum hari ini berjalan dengan baik, bagus ya. Jadi di sini Ibu juga akan menyampaikan ya dari hasil diskusi, hasil post test dan praktikum hari ini semuanya secara kognitif, afektif dan psikomotor lulus kompeten ya secara mandiri. Jadi tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan sampaikan ya untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang penghitungan nadi. Jadi silahkan nanti membuat resume terkait tentang penghitungan nadi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, Ibu juga berpesan jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan seperti itu ya. Sekarang silakan salah satu untuk memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Tania ya. Terima kasih anak-anak hebat hari ini ya. Untuk keaktifannya hari ini, Ibu akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.